everyone, Gibeon Youth. Let's praise Him together. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Come on. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Let's sing together. Oh, ku damba hadirmu. One more time. Oh, inilah rinduku. Come on. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Pada minggu ini kita akan merenungkan Katekismus Reformasi di minggu yang kedua. Apakah Allah itu? Allah adalah pencipta dan pemelihara semua orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas dan tidak berubah dalam kuasa dan kesempurnaan. Kebaikan dan kemuliaan, hikmat, keadilan dan kebenarannya tidak ada yang terjadi kalau tidak dari Dia dan oleh kehendaknya.
Kita akan baca dalam Mazmur 86 ayat 8 sampai 10 dan 15. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih dan panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Allah adalah pencipta dunia ini. Dialah Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta dan memerintah seluruh dunia ini menurut kehendak-Nya. Namun, Dia bukanlah Allah yang sembarangan dalam menciptakan. Dalam menciptakan, Allah memperhatikan keadaan segala sesuatu yang akan datang di dunia. Dia adalah Allah yang kekal, benar, dan kasih. Dia adalah Allah yang transenden, yang melampaui segala ruang, waktu, dan sejarah. Dia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat dengan kita. Allah menyatakan dirinya melalui perkataan dan melalui firman-Nya dalam Alkitab. Kita harus selalu merenungkan apa yang dikatakan dalam Alkitab untuk mengetahui dan mempercayai kekuasaannya, kebaikannya, keadilannya, dan kekudusannya yang membuat kita untuk menyembahnya. Allah yang kita sembah sangat dekat, peduli, dan mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, hidup kita hanyalah sebuah kebinasaan. Dia sangat mengasihi kita. Sungguh sangat luar biasa kita bisa mempunyai Allah seperti Dia. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami bisa mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sangat bangga Tuhan kalau kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa kasih-Mu itu selalu ada dalam hati kami Tuhan. Kau adalah Allah yang mulia Tuhan. Kau adalah Allah yang peduli, mengasihi kita Tuhan. Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa merasakan kasih-Mu hari demi hari Tuhan, hingga sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kau begitu mengasihi kami. Thank you Lord. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku
Tuhan, rencanamu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidupku. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Halo teman-teman, it's so good to see you again. I'm so excited di kesempatan ini untuk dapat berbagi Injil dengan kalian dan juga bertemu secara online. God has been good to all of us ya. Karena anugerahnya kita masih ada hari ini. Aku tetap mendoakan supaya kita dapat bertemu secara onsite karena it's almost been 2 years. Bahkan ada graduate dari Kids di pertengahan tahun lalu sampai hari ini kita masih belum bertemu sama sekali secara langsung. Yuk kita mulai hari ini dengan doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021. Kami mengucap syukur di tahun yang baru ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tetap setia, Engkau tetap menopang kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu masuk ke dalam tahun yang baru ini dengan kekhawatiran. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang memegang hari esok kami. Dan bahkan masa depan kami, pengharapan kami, itu ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kami dapat ada di dalam awal tahun yang baru ini dengan suatu pengharapan yang tidak didasarkan oleh kondisi, tetapi dengan pengertian bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Injil-Mu mengubah hati kami, dan kami dapat mengenakan perspektif yang baru, perspektif yang gospel-centered, sehingga kami dapat melihat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di tahun yang akan terus berjalan ini di dalam lensa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus membimbing kami, Roh Kudus-Mu terus memimpin kami. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengarkan firman hari ini katakan, amin. Pernahkah kalian mendapatkan teguran atau nasihat dari orang yang dekat dengan kalian? Mungkin itu orang tua atau teman dekat. Mungkin mereka memberikan kalian nasihat atau peringatan, tapi kalian merasa kalian sudah tahu.
Atau peringatan itu kalian tolak karena mungkin kalian tidak suka dengan apa yang kalian dengar? Tentunya akan sulit untuk kita terima, terutama jika apa yang diucapkan itu berbeda dengan keinginan hati kita. Di pertengahan tahun 1986, terjadinya tabrakan kapal di Laut Hitam, tidak jauh dari daratan Rusia. Ratusan penumpang meninggal karena mereka terlempar ke dalam lautan yang sangat dingin. Setelah terjadinya penelitian, ada satu faktor yang membuat berita itu lebih mengenaskan. Ternyata penyebab dari kecelakaan tersebut bukannya kegagalan teknologi seperti kerusakan radar ataupun cuaca yang kurang baik seperti kabut yang tebal. Penyebabnya adalah kedegilan manusia. Nahkoda dari kedua kapal mengetahui keberadaan kapal masing-masing dan seharusnya dapat menghindar. Namun berdasarkan laporan berita, mereka terlalu mempunyai ego yang besar sehingga tidak ada dari mereka yang mengalah untuk ganti jalur. Sehingga pada waktu mereka sadar mereka perlu banding setir, sudah terlambat. Dan akhirnya kecelakaan itu terjadi. Sangat bisa dimengerti jika kita adalah seorang nahkoda yang handal dengan jam terbang yang banyak dan harus merendahkan hati demi seorang rival. Atau pada dasarnya ego kita membuat kita mengeraskan hati karena kita perlu mengalah kepada orang yang kita anggap remeh. Memang itu bukanlah suatu keputusan yang mudah. 2 Tawarik 36 ayat yang 11 ke 14. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Hal penting yang kita dapat petik dari pembacaan kita adalah yang pertama, salah satu bentuk kasih Tuhan diungkapkan dalam bentuk peringatan. Dijelaskan di 2 Tawarik 36 ayat yang ke-12, Zedekia menolak pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dari beberapa ayat bacaan di kitab Yeremia dan Tawarik, Raja Zedekia menolak pesan Nabi Yeremia karena dia tidak suka dengan apa yang ia dengar. Karena pesan tersebut bukanlah pesan yang populer dan akan menyukakan pendapat umat Yehuda yang dia pimpin. Bahkan ada beberapa komentari yang menyebut Zedekia sebagai pemimpin yang tidak bertulang punggung karena ia tidak memiliki keyakinan. Nabi Yeremia memberitakan pesan Allah agar Zedekia menyerahkan Yehuda kepada Raja Babylon, yakni Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar akan menghancurkan Yehuda dan Zedekia akan diserahkan kepada Nebukadnezar. Tetapi janji Tuhan terhadap Zedekia adalah dia tidak akan mati oleh pedang. Melainkan dia akan mati dengan damai, bahkan umatnya akan menyalakan api untuk menghormati kematiannya. Akan tetapi, Zedekia tidak menyukai apa yang ia dengar. Ia merasa bahwa pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu tidak akan menyenangkan orang-orang terdekatnya. Dia merasa dengan bekerja sama dengan Mesir, dia dapat mengabulkan impian para umatnya, yaitu memberikan kebebasan. Oleh sebab itu Zedekia memberontak dan tidak mengikuti peringatan Nabi Yeremia. Ia memilih untuk melakukan perlawanan kepada Nebukadnezar. Di 2 Tawarik 36 ayat yang 16 dikatakan bahwa Allah mengirim pesan kepada Zedekia berulang-ulang kali melalui utusannya. Allah menunjukkan kasih-Nya melalui peringatan-peringatan itu. Tuhan berinisiatif untuk yang terbaik. Namun Zedekia menolak dan akhirnya ia menerima ganjarannya. Nah, sebuah ilustrasi yang akan membantu dalam penjelasan ini itu adalah kisahku secara pribadi pada tahun 2017. Aku masih di Australia melakukan jurusanku ya di Pastoral and Leadership. Dan pada waktu itu aku ada di dalam suatu dilema karena pada waktu itu aku lagi suka sama salah satu teman komselku.
Asal mulanya aku merasa bahwa keputusan ini itu adalah sesuatu yang sepele, nggak ada salahnya, nggak bermotivasi buruk, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Namun selama beberapa bulan dalam masa pendekatan, ada beberapa sahabat dekatku yang memberikan aku input, dan mereka sampaikan dengan baik dan secara privat. Mereka merasa jika aku menjalin hubungan itu akan tidak baik untuk aku karena ada ketidakseimbangan dalam perjalanan iman dan visi. Tetapi karena sudah terlanjur terbudakkan dengan asmara, maka aku menghiraukan nasihat atau peringatan kasih dari teman-temanku itu. Malah aku sempat menganggap mereka tidak memperdulikan perasaanku yang real. Aku juga merasa mereka juga tidak senang melihat temannya yang jomblo ini akhirnya mempunyai pacar. Singkat cerita, beberapa bulan setelah berjalannya hubungan itu, banyak sekali duka yang aku harus alami. Sebagai contoh, pelayananku terbengkalai karena aku harus meluangkan waktu lebih yang aku tidak miliki pada waktu itu. Dan lebih dari itu, kita juga harus berpisah karena memang benar bahwa dia mempunyai panggilan yang berbeda dengan aku. Aku harus kembali ke Indonesia dan dia menetap di Australia. Karena aku mempunyai berhala penerimaan, maka aku sangat bergumul dengan rasa bersalah pada waktu itu. Aku harus mengakhiri hubungan itu dan karena berhala tersebut, aku sangat terintimidasi dengan rasa bersalah dan cukup lama proses untuk move on. Bahkan dalam masa moving on, pada waktu recovery itu, Tuhan bekerja melalui teman-teman dekatku yang tadi untuk menyadarkanku karena ada beberapa momen yang sebetulnya aku hampir mengambil keputusan yang gegabah, yang aku yakin kalau aku lakukan, pasti aku akan menyesal. Nah, sebagai aplikasi dari apa yang barusan kita dengar, nah sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa hidup di dalam natur dosa artinya kita tidak bisa bersandar kepada kekuatan atau pengetahuan kita. Kita selalu ingin mengikuti kehendak atau keinginan kita masing-masing. Namun karena kita telah ditebus oleh Kristus, artinya hidup kita bukan milik kita lagi. Sehingga kita perlu menyadari bahwa anugerah Kristus juga dapat datang dalam bentuk peringatan dari orang-orang di sekeliling kita. Tuhan dapat memakai mereka untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga pada waktu kita menolak atau mengabaikan peringatan dan akhirnya menerima konsekuensinya, seringkali kita malah marah kepada Tuhan. Namun anugerahnya akan menyadarkan kita bahwa Ia dapat memakai kekurangan kita untuk mendewasakan. Dan anugerahnya akan tetap menopang hidup kita. Nah, poin kedua adalah Allah mengampuni pemberontak seperti kita oleh karena pengorbanan Kristus untuk kemuliaannya. Di 2 Tawarik 36 ayat yang 15 dan 16 dikatakan, namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kita semua bukan hanya pendosa, teman-teman, tetapi kita mengolok-olok Tuhan yang sempurna, yang bahkan menunjukkan kemurahan hatinya pada waktu kita tidak layak menerimanya. Seharusnya kita sangat layak untuk dibinasakan. Tuhan memberikan pesan untuk umatnya supaya umatnya bertobat, supaya mereka dapat kembali kepada jalan yang Allah telah tentukan, yaitu yang terbaik untuk mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah meresponi semua itu seolah-olah mereka meludahi Sang Penyelamat mereka. Sehingga mereka menerima murka Allah dan umat Yehuda mengalami kehancuran dan penindasan yang drastis. Mereka semua kembali ke dalam perbudakan. Konsekuensi dosa umat Yehuda membuat mereka menderita dalam perbudakan. Namun semua hal itu terjadi untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Selama 70 tahun umat Yehuda ditawan oleh Babylon hingga berkuasalah kerajaan Persia. Tuhan menggunakan Raja Persia, yaitu Raja Koresh, untuk membebaskan umatnya. Sehingga umat Yehuda dapat kembali dan membangun bait untuk Allah. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan ingat dengan ikatan perjanjiannya dengan Daud yang terdapat di 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Sehingga melalui garis silsilah Daud, lahirlah penyelamat umat manusia. Dan hanya karena Kristus, kita sama-sama menerima
pengampunan. Kita perlu sadar bahwa kita diampuni dan kita mempunyai pengharapan dan kini kita dapat hidup sesuai dengan rencananya meskipun tidak terlepas dari pergumulan. Itu semata-mata karena kasih karunia dan inisiatif Tuhan. Sehingga kita dapat bertobat dan hidup untuk memuliakannya. Arti kata dari Zedekia adalah Allah itu adil atau God is just. Itulah sosok raja yang dibutuhkan oleh umat Yehuda. Namun Zedekia hidup bertentangan dengan namanya. Sehingga mereka terus hidup di dalam kejahatan dan kekejian. Allah menghukum umatnya atas dosa berdasarkan kebenaran. Namun ia tetap setia dan mengingat janjinya. Allah mengirimkan seorang penyelamat yang tidak hanya menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Namun ia juga menjadi raja kita selamanya. Raja yang sempurna. Kasih karunia Allah selalu tersedia bagi kita di dalam setiap pergumulan kita. Ia selalu berinisiatif untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Namun sering kita memilih jalan kita sendiri dan akhirnya terjerumus dalam duka dosa dan menerima konsekuensinya. Biarlah melalui kebenaran ini kita dapat sama-sama menyadari bahwa kita semua sebagai anak-anaknya mempunyai pengharapan dan diselamatkan itu sekali lagi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Sehingga kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa, tetapi dimampukan untuk hidup berkemenangan dan memuliakan Allah kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang membangun kami, yang mentransformasi hati kami. Biarlah melalui apa yang kami dengarkan, kami tidak hanya mendengarkan sebuah informasi atau sebuah cerita atau sebuah bagian dari sejarah, tetapi ini adalah kebenaran firman-Mu yang terus-menerus akan membantu kita semua sehingga kami dapat semakin serupa dengan Kristus dan kami dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang selalu rindu, yang selalu ada, yang selalu menopang, yang selalu setia di dalam setiap musim hidup kita. Sehingga pada waktu kita ada di dalam perjalanan hidup ini, setiap pergumulan, setiap keterbatasan kita yang mungkin membawakan banyak sekali duka dan konsekuensi, Engkau tetap membukakan jalan, Engkau dapat memakainya untuk mendatangkan kebaikan, untuk supaya kita dapat dialihkan untuk dari setiap hal-hal yang akan mengecewakan kita ke depannya. Sehingga kita mempunyai orientasi yang baru, kita mempunyai kesukaan yang baru. Bukan di dalam hal-hal seperti penerimaan, ataupun berhala-berhala lain yang selama ini memikat hati kita. Tapi biarlah kami dapat memandang kepadamu sebagai satu-satunya sumber yang tidak dapat digoyahkan. Kau akan selalu ada. Oleh sebab itu, namamu adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sungguh amat bersyukur kepadamu. Dan kami mau menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan, Amin. See Him there, the great I am, a crown of thorns upon His head, the Father's heart displayed for us. Oh God, we thank You for the cross, lifted up on Calvary's hills. We curse Your name, and even still You bore our shame and paid the cost. Oh God, we thank You for the cross. Sama-sama kita menyanyikan. Behold the Lamb, the story of redemption written on His hands. Jesus, You will reign forevermore. The victory is Yours. We sing Your praise. We sing Your praise. Endless hallelujah to Your holy name. Jesus, You will reign forever.
sacrifice for every sin. Our Savior died, the Lord of life can't be contained. Our God has risen from the grave. Our God has risen from the grave. Behold the Lamb, the story of redemption written on His hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise and let's hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. Behold the Lamb, the story of redemption written on His hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. Amen. We sing Kami your menyanyikan praise pujian and let's hallelujah to kepada your Engkau Tuhan, holy name. karena Engkau yang layak dipuji. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita kembali melakukan sakramen perjamuan kudus. Jika kalian sudah pernah dibaptis atau CD, silahkan kita mengambil bagian dari perjamuan ini karena ini adalah sesuatu yang serius, di mana kita memperingati pengorbanan Kristus, apa yang Dia telah lakukan bagi kita semua. Aku berdoa bahwa ini bukan hanya sekedar rutinitas gerejawi atau yang kita lakukan sebulan sekali, tetapi ini adalah penghayatan yang sangat berarti bagi kita. Dan mari kita melakukan perenungan bersama. Kita ambil roti di tangan kanan kita, dan kita juga siapkan cawan anggur. Oke, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pengorbanan Allah Anak, yaitu Kristus Yesus, yang datang berinkarnasi sebagai manusia, yang menyerahkan dirinya, sehingga Ia disiksa, dibunuh, yang seharusnya menjadi bagian dari ganjaran kita karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih Allah yang sangat amat besar, Engkau rela melakukan itu semua, sehingga kami, anak-anak-Mu, Engkau tebus, dan kami mendapat status yang baru, dan kami mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Biarlah hari ini kami dapat merenungkan betapa besar kasih-Mu atas kehidupan kami, dan seberapa mahal harga yang telah Engkau bayar hanya untuk membayar lunas setiap hutang dosa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Roti ini yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus yang diberikan untuk kita. Semestinya kitalah yang disiksa dan dianiaya, kita yang seharusnya disalib. Tetapi sekali lagi karena kasih-Nya yang sempurna, Ia menebus kita dengan tubuh-Nya. Mari kita sama-sama angkat roti ini. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Teman-teman, jika kalian meletakkan iman atas roti ini bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus, mari sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Dan teman-teman, jika kalian sudah selesai memakan roti, mari kita angkat sama-sama cawan ini. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dan membayar semua utang-utang dosa kita. Teman-teman, kita tidak hanya disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus, berbicara tentang penyakit jasmani atau penyakit yang kita alami di dalam tubuh kita, tetapi Dia menebus kita dari satu penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan, yaitu kita semua adalah mati di dalam dosa
kita semua adalah orang-orang yang rusak total dan kita mati rohani, tidak dapat mengembalikan diri kita kepada suatu persekutuan dengan Tuhan karena kita terpisahkan oleh dosa. Tetapi karena darahnya, kita sekarang dipersatukan karena kita ditebus oleh darah ini. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Nah teman-teman, jika kalian semua meletakkan iman, kepercayaan bahwa ini adalah darah Kristus yang menyucikan kita, mari sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Mari kita merenungkan kebaikan dan juga pengorbanan Kristus. Ia tidak hanya memberikan nyawanya, dia tidak membayar harga melalui emas, perak, dan permata, tapi ia memberikan nyawanya dan mati. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas karya salib Yesus Kristus yang mati untuk kita semua, yang dicambuk, yang dianiaya, yang disiksa, disalib, dan mati hanya untuk membayar lunas setiap utang dosa kita. Sehingga kami tidak lagi ditawan oleh dunia, tetapi kami mempunyai makna dan tujuan yang baru karena kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Sehingga oleh darah-Mu yang menebus kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami dapat memanggil-Mu Abba, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh amat baik bagi setiap kami, dan kami dapat mengingatnya, kami dapat menghayatinya, dan ini adalah kesempatan di mana kami sungguh amat mengucapkan syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Teman-teman, marilah kita arahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersuka cita dan tersenyum dalam damai sejahtera Kristus, sehingga dunia di sekelilingmu dibuat jadi lebih indah. Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah dan persekutuan yang manis dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertaimu dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah, jangan langsung di-close ya video ini karena ada beberapa pengumuman. Sekali lagi, ini adalah pengumuman yang sebetulnya sama, tetapi kita selalu akan mengingatkan setiap dari kalian, termasuk kita sendiri, karena kita semuanya adalah manusia yang pelupa. Jadi yang pertama, pastikan kalian terus membaca daily devotion yang di-share di grup WA dari kakak pembina youth kalian masing-masing. Luangkan waktu, mungkin hanya sekitar 5 menit untuk membacanya, supaya ayat bacaan itu, perenungan yang singkat itu dapat membantu kalian semua mengkalibrasikan hati kalian untuk melakukan setiap aktivitas di sekolah, biarpun itu onsite ataupun online. Dan yang berikutnya, ayo perjuangkan untuk berkomunitas, join care group sekali lagi, supaya kita dapat terus diteguhkan oleh diskusi dan juga sharing dari kebenaran firman yang disampaikan setiap hari Minggu. Dan last but not least, jika kalian akan menghadiri ibadah onsite minggu depan, pastikan kalian daftar melalui link atau QR code yang tersedia di layar ini. That's all for this week, and I will see you next time. God bless.